بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat berkumpul di dalam majlis al-ilmu. Majlis yang bahas tentang Tauhidullah Azza wa Jal dan juga mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang sangat luar biasa yang dihadiri oleh para malaikat. Semoga hari ini Allah mengutus kelompok malaikat tersebut di tengah-tengah kita. Dan majelis yang menambah keimanan kita. Meskipun terkadang keimanan kita turun, namun dengan datang ke majelis ilmu, iman itu bertambah. Nah, bab yang akan kita bahas dari kitab Tauhid yang kita ambil syarahnya dari tulisan Al-Ustadzul Fadil Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Kita masuk bab 43, yaitu orang yang tidak rela dengan sumpah yang menggunakan nama Allah. Tentu bab ini akan bersambung dengan bab-bab setelahnya. Kaitannya dengan kehendak, ya, kaitan dengan ucapan-ucapan yang seakan-akan itu biasa, tapi sebenarnya itu adalah kesyirikan. Maka sebelumnya kita sudah bahas kesyirikan itu lebih tersembunyi dibandingkan dengan semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Ya. Di antara contoh, orang tidak merasa ketika dia katakan, aku mendapatkan rezeki dengan pekerjaanku ini. Aku mendapatkan rezeki ya karena pekerjaanku ini. Itu dia tidak merasa. Ya, tidak merasa. Ya. Baik. Bab orang yang tidak rela dengan sumpah yang menggunakan nama Allah. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, man halafa billahi falyasduq, wa man hulifa lahu billah falyarda, wa man lam yarda falaysa minallah. Ini hati-hati nih kita nih. Ketika mendengar orang bersumpah membela diri, janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaklah dia jujur. Itu poin pertama. Poin keduanya, dan barang siapa yang diucapkan padanya sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia ridho.
Barang siapa yang tidak ridho maka Allah berlepas diri darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini dihasankan oleh sebagian para ulama. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah memasukkannya dalam Sahih Ibnu Majah. Sahihul Jami'. Dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Hadis ini ada dua perkara. Yang pertama, orang yang bersumpah dengan nama Allah. Yang pertama, orang yang bersumpah dengan nama Allah. Maka orang ini harus jujur. Dia harus apa? Jujur. Yang kedua, orang yang diberi sumpah orang lain dengan menyebut nama Allah, maka dia diperintahkan untuk ridho menerima sumpah orang lain tersebut. Kalau dia jujur dalam sumpahnya, maka dia diperintahkan untuk menerima sumpah orang lain tersebut kalau dia jujur dalam sumpahnya. Karena merasa puas dengan sumpah orang lain dengan nama Allah, termasuk pengagungan terhadap Allah. Karena merasa puas dengan sumpah orang lain dengan nama Allah, itu termasuk pengagungan terhadap Allah. Di sini penulis tidak membawakan kisah Nabi Isa mengenai hal ini. Contoh praktek hadis ini. Contoh prakteknya ada riwayat bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah menuduh seseorang mencuri. Lalu orang itu tidak mengaku. Lalu orang tersebut karena tidak mengaku, dia bersumpah, demi Allah, aku tidak mencuri. Lihat praktek Nabi Isa terhadap perkara yang kedua ini. Kata Nabi Isa, amantu billahi wa kadzabtu basari. Kalau begitu, aku beriman kepada Allah yang kau gunakan namanya untuk bersumpah tadi, dan aku dustakan penglihatanku. Ya, ini contoh praktek. Kadang kita ini dicurigai orang. Kemarin yang goncengan sama perempuan itu ustadz ya? Enggak, bukan anak. Tapi mukanya sama. Mungkin jin itu. Terus kita sumpah, demi Allah anda tidak pernah gonceng siapapun kecuali istri atau anak perempuan saya. Dia katakan, enggak lah ustadz itu. Orang seperti ini yang tidak ridho dengan sumpah seseorang berbahaya. Allah cabut pertolongannya dari orang tersebut. Allah tidak mau menolongnya. Berapa banyak orang kayak gitu? Antum kalau curiga kepada pembantu, harus betul-betul kuat buktinya. Jangan-jangan nanti dia bersumpah, lalu antum tidak ridho dengan sumpahnya, bisa hancur rumah antum. Bisa hancur rumah tangga antum. Bisa hancur sesuatu yang antum sukai. Karena Allah berlepas diri. Berlepas diri. Dan ini masalah kita hari ini. Kadang karena status sosial seseorang kita tidak menerima alasannya. Karena Rasulullah sudah menyampaikan, al-bayyinu ala man idda'i wal yaminu ala man ankara. Siapa yang menuduh, datangkan bukti. Oke? Siapa yang membela diri, bersumpahlah dia. Tapi kalau dia bersumpah, dia harus jujur. Seandainya orang bersumpah itu tidak jujur, kita pun tetap harus ridho dengan sumpahnya. Karena kita tidak punya bukti. Ataupun kalau dia tidak jujur, maka dosa dia tanggung sendiri. Ini hadis mengingatkan kepada kita semua agar jangan main-main dengan orang yang bersumpah atas nama Allah. Yang kita tuduh begini dan begitu. Dan anehnya sih, sebagian orang belajar kitab ini ketika seorang bersumpah di hadapannya masih tidak percaya juga. Masih tidak percaya juga. Ya. Orang seperti ini tidak akan selamat kalau dia sengaja tidak mau menerima sumpah orang. Tidak selamat. Baik, faedah. Yang pertama, haram bersumpah dengan selain nama Allah.
Karena itu termasuk bagian dari syirik kecil. Yang kedua, bolehnya bersumpah dengan nama Allah asalkan jujur. Tapi tidak semua keadaan bersumpah. Ya. Bersumpah itu untuk hal-hal penting. Karena kita membawa nama yang besar, nama Allah. Yang ketiga, haramnya bersumpah dengan nama Allah jika berdusta. Jika berdusta tidak boleh kita bersumpah dengan nama Allah. Ya, tidak boleh. Yang keempat, wajibnya ridho menerima sumpah dengan nama Allah selama orang yang bersumpah itu tidak berdusta. Ya. Seandainya pun dia berdusta, kita tidak tahu apakah dia dusta atau tidak, tapi dia bersumpah dengan nama Allah, maka kita terima. Kecuali ada indikasi buktinya kuat, dia pelakunya, CCTV lihat muka, ya muka dia juga, tanpa ada editan. Ya udah, dia yang pelakunya. Tak bisa diterima sumpahnya kalau dia seperti itu. Tapi kalau tidak tahu persis, kita bersikap seperti Nabi Isa tadi. Amantu billahi wa kadzabtu basari. Kandungan bab ini, dilarang bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang. Tak boleh. Makanya tidak boleh bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, itu tidak boleh. Harus demi Allah saja. Ini sebagian orang kebiasaan nih. Demi Allah, demi Rasulullah, itu nggak boleh, haram hukumnya. Haram. Ya. Yang kedua, diperintahkan kepada orang yang diberi sumpah dengan menggunakan nama Allah untuk rela menerimanya. Artinya orang ini mendengar orang lain bersumpah, dia harus ridho dengan sumpah orang itu. Harus. Yang ketiga, ancaman bagi orang yang tidak ridho. Ini hati-hati nih. Ancaman bagi yang tidak ridho adalah Allah mencabut pertolongannya dari orang tersebut. Allah tidak lagi menolongnya. Ini bahayanya itu. Ya. Kemudian bab 44. Ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dari Qutailah binti Juhainah, dia menuturkan, anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, innakum tusyrikuna taqulun ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bati. Fa'amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqul wa rabbil ka'bah wa an yaqulu ma syaa Allah thumma syi'ta. Bahwa ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, perhatikan kalimat Yahudi ini, fasih dan benar, karena itu memang ajarannya yang mereka selewengkan. Apa kata Yahudi ketika dia datang kepada Nabi SAW? Sesungguhnya kalian ini melakukan perbuatan syirik. Lalu Yahudi itu memberitahu apa bentuk kesyirikannya? Itu kalian mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad. Kalimat dan itu yang dijadikan sebagai dalil oleh Yahudi ini. Dan benar kata Yahudi ini. Benar. Tidak ada salahnya. Kemudian kalian juga mengatakan demi Ka'bah. Setelah itu Nabi SAW merintahkan para sahabatnya untuk mengatakan, jika kalian ingin bersumpah, jika mereka ingin bersumpah, hendaklah bersumpah atas dengan menyebut nama wa rabbil Ka'bah, demi pemilik Ka'bah ini. Dan hendaklah mereka mengatakan Masya Allah, wa-nya dirubah menjadi summa syi'ta, yang artinya kemudian. Ya, kalau wa berarti menyamakan, kalau kemudian berarti menjatuhkan kedudukan.
syarah. Seorang Yahudi menyebutkan kepada Nabi SAW bahwa sebagian kaum muslimin terjatuh dalam perbuatan syirik kecil ketika muncul dari mereka ucapan-ucapan yang telah disebutkan di atas. Maka Nabi pun menyetujui anggapan orang-orang Yahudi itu, bahwa ucapan-ucapan tersebut merupakan kesyirikan. Lalu beliau SAW memberi pengarahan untuk memakai lafaz-lafaz yang jauh dari kesyirikan, yaitu bersumpah dengan nama Allah, dan juga untuk menggandengkan kehendak hamba dengan kehendak Allah dengan kata sambung summa. Tadinya wa berubah menjadi summa. Kemudian memiliki makna urutan dan pengakhiran. Sehingga jadilah kehendak hamba mengikuti kehendak Allah. Tidak sama dengan kehendak Allah, begitu maksudnya. Maksudnya tidak sama dalam bermasyiah. Ya. Di dalam riwayat yang lain, kasus ini sebenarnya ada, ini dia, di riwayat di halaman 18 riwayatnya. Nanti akan diceritakan. Ini mengenai mimpi seorang sahabat juga. Dalam riwayat yang lain ada mimpi sahabat. Dalam riwayat ini Yahudinya datang langsung kepada Nabi. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa Rasulullah SAW baru memerintahkan para sahabatnya atau melarang sahabatnya untuk mengucapkan kalimat syirik tadi setelah Yahudi ini datang? Kenapa sebelumnya tidak? Jawab. Kenapa sebelumnya tidak? Kan bukankah ini kesyirikan? Kenapa Rasulullah sadar setelah datang Yahudi? Kan seharusnya sudah diingatkan sebelum itu. Kok para sahabat masih melakukannya? Sedangkan ini di Madinah, bukan di Mekah. Berarti dakwah tauhid sudah merata di mana-mana. Kalau ini kesyirikan, kenapa tidak diajarkan oleh Rasulullah sebelumnya? Masya Allah. Kopinya enak. Enak banget. Cuman dikasih gula dikit sama dia nih. Udah tahu saya manis, dikasih manis lagi. Ayo silakan jawab. Kenapa? Jadi ini akan memunculkan faedah yang sangat besar. Apa itu? Nabi walaupun tahu itu terlarang, dia tidak langsung melarang sampai datang wahyu. Paham gak? Jadi Nabi melarang ketika datang Yahudi ini sudah pas Allah wahyukan kepada beliau untuk melarangnya. Sebelum ada wahyu beliau tidak larang, walaupun itu salah. Contoh seperti minum khamr. Beliau bukan tidak tahu minum khamr itu terlarang, tapi belum ada larangan dari Allah, tidak berani beliau larang. Paham gak ini? Nah ini sebabnya. Dan ini akan menjadikan pelajaran buat kita yang senang sekali berbicara tanpa ilmu atas nama Allah ini. Nabi saja tahu ini terlarang nih, tapi belum ada larangan dari Allah, beliau tidak berani melarang. Sama seperti kasus apa tadi? Omar. Sama seperti nikah mut'ah. Sebelum datang larangan, Nabi tidak melarang. Begitu datang larangan, Nabi pun melarangnya. Dan sebelum datang larangan, Nabi udah tahu itu pasti terlarang. Siapa yang mengatakan orang mabok itu baik? Ada. Bahkan sebelum dilarang minum khamr, itu Hamzah pernah sempoyongan jalan mabok. Karena dia kan seorang peminum khamr dulu, sebelum dilarang minum khamr. Apa Nabi suka dengan tingkah laku sahabat yang mabok-mabok itu? Enggak. Tapi Nabi tidak melarang karena belum datang perintah untuk melarang. Sama dengan ini. Nabi udah tahu ini perbuatan terlarang ini, mengatakan Masya Allah wa syi'ta itu. Dan Yahudi ini tahu dari mana ini syirik? Dari Taurat. Itu menunjukkan Yahudi itu belajar tauhid. Tapi kenapa dia tidak masuk Islam? Karena Nabi yang diutus tidak dari mereka. Antum tahu nggak kenapa mereka pindah ke Madinah? Yahudi itu. Mereka kepengen jadi Yahudi Arab. Faham Yahudi Arab? Kan dia Bani Israel nih. Ingin menjadi Yahudi Arab. Ketika mereka jadi Yahudi Arab,
inginnya anak mereka lah nabi terakhir itu. Karena dikabarkan dalam Taurat, nabi terakhir itu dari mana? Dari Arab. Gitu. Maka mereka tidak terima itu aja. Saya mereka tahu detail tentang syirik itu apa, tauhid itu apa, Muhammad itu siapa, tahu detail. Karena di sini mereka katakan, wahai Muhammad, kalian umat Islam berbuat syirik. Berarti tahu gak? Tahu. Apa penyebab mereka tidak terima ajaran Muhammad? Karena dua hal. Egois, zalim. Dua hal itu. Maka kalau kita punya dua sifat itu, meskipun kebenaran seterang matahari di siang hari, maka mata kita tetap tertutup oleh tangan. Egois dan kezaliman. Egois dan kezaliman. Karena Allah katakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka mengingkari kebenaran karena kesombongan, karena kezaliman dan kesombongan, padahal hati kecilnya menerima. Ini di antara pelajaran kedua. Pelajaran kedua, Yahudi itu tahu tentang tauhid, tahu tentang syirik. Ya. Gara-gara itu mereka tidak mau terima ajaran Rasulullah SAW. Mau contoh? Ada cerita sedikit kalau begitu. Ingat Sofia binti Huyai? Siapa Sofia binti Huyai? Ibu-ibu. Dari kemarin, dari tahun-tahun yang lalu, ibu-ibu terus yang nanya ke saya. Sekarang saya nanya ke ibu-ibu. Ya. Sofia binti Huyai, siapa dia? Istri Rasulullah SAW dari kalangan Yahudi. Perhatikan nih. Sofia, bapaknya, pamannya, suaminya dibunuh oleh pasukan kaum muslimin. Kenapa dia tidak dendam kepada Nabi? Waktu dia tahun 7 Hijriah, waktu perang Khaybar, Sofia ini jadi tawanan. Dalam keadaan muka memar sebelah. Suaminya dibunuh depan matanya. Ayah, paman dibunuh juga. Ayah dan pamannya ini saking sayang sama Sofia, apa aja diingin kalau Sofia diberikan. Tidak pernah ditolak. Ini anak manja nih di keluarganya. Dan disayang oleh bapak dan pamannya. Tapi kenapa dia tidak mau berkhianat kepada Nabi? Karena dua orang ini, bapak sama pamannya ini, di tahun 7 tahun yang lalu lah begitu bahas ceritanya. Setahun pertama Hijriah. Karena meninggal orang tuanya ini di tahun 7 perang Khaybar. Oke. Di tahun pertama Hijriah ketika Nabi tiba di Madinah, bapaknya ketemu Nabi di Madinah. Datang menanyakan tentang sifat-sifat Muhammad ini sesuai dengan di dalam Taurat. Dia tanyakan kepada Muhammad tentang ini, dia bisa jawab. Tentang itu, dia bisa jawab. Termasuk tanya tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, tentang masalah ruh. Itu dijawab semua oleh Nabi. Pulanglah Huyai ini, yaitu orang tuanya Sofia, bertemu dengan saudaranya, berarti pamannya Sofia. Bertemulah. Kata pamannya, apa yang kau lihat dari orang itu? Apakah sama seperti yang ada di Taurat kita? Iya. Pada diri orang ini, orang yang mengaku Nabi ini, semua ada di situ. Dan dia nabinya. Ini orang yang kita tunggu itu, kata orang tuanya Sofia, bapaknya yang bernama Huyai. Kemudian pamannya mengatakan, gimana sikap engkau? Oh, kita sembunyikan saja. Jangan kasih tahu ke orang Yahudi. Bahaya nanti. Kalau orang Yahudi tahu, mereka beriman kepada orang ini. Jadi mereka berdua ini sudah tahu ini Nabi. Sofia kepo. Oke? Dan kedua orang tuanya ini mengkhianati Taurat. Itu tidak diterima oleh Sofia. Dari ketidakterimaan dia inilah Allah Subhanahu wa ta'ala di tahun ke-7 Hijriah dihadiahkan seorang yang dia mimpikan seperti rembulan. Oke? Siapa yang dimimpikan seperti rembulan tuh? Muhammad. Dia masih punya suami nih. Kalau sama nama suaminya Imron deh. Bukan Imron di komplek ini ya, bukan. Ya. Ya. Suami, Ana lupa nama suaminya, lupa, betul-betul lupa Ana. Nanti coba antum lihat kembali di Rahikul Maktum. Ketika suaminya ini menjadi pengkhianat dalam artian tidak mau menceritakan di mana harta
harta bendanya Bani Quraidah. Kata dia, saya tidak tahu. Kata Nabi, kalau kau berbohong, kau akan dipenggal lehermu. Ternyata dia berbohong. Ketemu juga harta tersebut, tapi sebagian. Maka singkat cerita, suaminya Sofia ini dibakar dulu dadanya oleh Zubair bin Al-Awwam, kemudian dipenggal oleh Muhammad bin Maslamah, sahabat Nabi. Dipenggal, mati. Sofia, Rasulullah itu tidak seperti yang antum bayangkan. Lihat wanita cantik, oh ini buat anak aja ya. Enggak begitu Nabi. Enggak, dia lihat Sofia sebagai tawanan, dia kasihan. Dia serahkan kepada salah satu pembesar orang-orang Ansor. Ini tawanan yang ini buat kalian. Nabi lihat, dia cantik, anak bangsawan. Datang seorang sahabat menemui Nabi, ya Rasulullah. Sofia anak bangsawan. Dia tidak cocok buat orang lain, cocoknya buat engkau. Oke, Nabi pun mengambilnya, menunggu masa idahnya. Kemudian Rasulullah memerdekakan dan menikahinya. Begitu Nabi pegang wajah Sofia, ada memar di wajahnya. Ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Sofia, kenapa ini memar?" Sofia cerita, beberapa hari sebelum perang itu, dia bermimpi rembulan jatuh di pangkuannya. Rembulan jatuh di pangkuannya. Mimpi ini diceritakan kepada suaminya, dan suaminya baca Taurat. Suami baca Taurat. Apa kata suaminya? Oh, kamu punya hati kepada Raja Arab itu. Maksudnya Muhammad SAW. Gara-gara cemburu, gara-gara mimpi itu, suami cemburu dan pukul dia. Sebelum mati itu, dia pukul istrinya. Maka Sofia tidak sedih ketika meninggal suaminya. Justru dia gembira karena rembulan yang dia mimpikan jatuh di pangkuannya. Dia beriman sejak tahun 1 Hijriah, tapi masuk Islam kapan? Ketika perang Khaybar. Demikian Allah hargai hati Sofia. Begitu dia masuk Islam dan dia dimerdekakan Rasulullah SAW, lalu dinikahi oleh beliau atas izin Allah, jadilah dia menjadi ummul mukminin dari kalangan Yahudi. Antum tahu kalau udah jadi ummul mukminin, dia ibu kita semuanya. Jadi kita ini punya ibu dari kalangan Yahudi. Apa namanya? Sofia bintu Huyai. Perhatikan, lihat ayahnya, pamannya. Orang Yahudi juga tahu bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, tapi mereka tidak mau terima. Apalagi cuma sekedar 1, 2, 3 ajaran ini. Semua ajaran Nabi mereka tahu. Maka Sofia dinikahi Nabi dengan senang hati, tanpa dendam. Ada jejak digital sebelum itu. Itulah bahasa kita. Historinya. Kan kita berpikir, kenapa bukan Sofia aja yang meracuni Nabi waktu itu? Kan waktu itu diracuni oleh wanita lain Nabi. Wanita Yahudi meracuni kambing. Kambing itu ketika digigit oleh Nabi, tulangnya bicara. Aku diracuni, maka Nabi tinggalkan. Racun yang kalau sekali gigit langsung mati. Nabi memaafkan Yahudi itu, tapi satu orang sahabat mati gara-gara racun itu, akhirnya dipenggal juga. Apa kata wanita itu? Aku hanya ingin mengetes engkau. Jika engkau seorang nabi, maka daging ini akan berbicara. Karena di dalam Taurat juga ngomong begitu. Paham gak? Ketika diracun, ternyata tulang kaki depan kambing itu bicara. Muhammad, ini saya sudah diracuni. Gimana coba? Bukti apa lagi untuk orang Yahudi? Antum pernah dengar kaki kambing bicara antum? Ya, ini Yahudi ini dengar loh. Tulang ini berbicara, tulang ini. Berbisik kepada Nabi bahwa aku diracuni. Masih juga tidak beriman Yahudi-Yahudi itu. Maka ketika dia bercerita, kalian berbuat syirik kepada Allah karena mengatakan Masya Allah wa syi'ta dan bersumpah dengan Ka'bah, itu dalam Taurat udah ada. Dan Nabi SAW baru disampaikan oleh Allah larangan untuk mengucapkan itu pada saat Yahudi ini protes. Dan nanti akan ada lagi hadisnya tentang mimpi seorang sahabat. Jelas sampai di sini. Nah, ini Yahudi. Makanya kita semua jangan egois. Jangan sombong. Jangan pula berbuat zalim. Biasanya sombong itu gara-gara baperan. Tahu baperan gak? Orang-orang, mudah-mudahan yang ngaji gak ada ya. Orang-orang sini banyak kali yang baperan. Kan kami ini orang polos dari timur. Kalau ngomong lepas aja kan. Kadang itu menyinggung orang.
Ini cerita dikit dulu. Ya enggak apa-apa ini. Saya lagi ngurus BPKB. BPKB motor. Alhamdulillah diurus dengan bagus, enggak ada uang tambahan. Saya kan takjub tuh. Ada ibu-ibu yang ngurusin di kantor itu. Dia lumayan ada pangkat polisi. Saya karena senang ngomong begini. Bu, Masya Allah ya. Udah selesai. Apa dibilang? Apa kamu bilang tadi? Masya Allah. Emang saya setan kata dia begitu. Enggak, Bu. Terus ditarik oleh polisi yang satu. Anak. Sabar Pak. Orang sini banyak yang tersinggung katanya begitu. Oh gitu udahlah. Udah usah debatkan. Anak bilang. Ini menunjukkan bahwa rasa sombong itu lahir dari mana? Baperan. Kedua, rasa sombong itu lahir dari apa? Status sosial. Ketiga, rasa sombong itu lahir dari mana? Merasa diri kaya. Ya, banyak sekali. Maka oleh karena itu, Yahudi ini kenapa dia tidak masuk Islam saja waktu itu? Jawabannya gara-gara dua hal tadi. Udah dibuktikan. Bagaimana mereka mengetahui Rasulullah SAW tapi tidak mau masuk Islam. Ini diantara faedah lain dari diskusi Nabi dengan Yahudi ini. Taib, faedah disebutkan di sini oleh Al-Ustadz Yazid rahimahullahu taala yang beliau nukil dari kitab Al-Mulakhas dan juga Al-Qaulul Mufid. Kata penulis, perkataan atas kehendak Allah dan kehendakmu dan bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik. Karena Rasulullah SAW menyetujui anggapan orang Yahudi tersebut yang mengatakan bahwa kedua hal itu merupakan syirik. Kedua, menerima kebenaran walaupun datangnya dari seorang musuh yang menyelisih agama kita. Ingat tuh, menerima kebenaran walaupun datang dari seorang musuh yang menyelisih agama kita. Apalagi kebenaran itu datang dari seorang muslim yang sedang bersaing dengan kita dalam urusan dagang. Jangan gara-gara bersaing dalam urusan dagang, nasihatnya ditolak. Nggak boleh. Kan begitu kita sekarang ini. Ya, ditolak mentah-mentah. Padahal Rasulullah dari Yahudi pun dia terima nasihatnya. Yang ketiga, Nabi SAW tidak mengingkari orang Yahudi tersebut. Padahal zahir yang tampak dari tujuan perkataan adalah mencela Nabi SAW dan para sahabat beliau. Karena yang dikatakannya itu adalah benar. Sebenarnya tujuan Yahudinya apa? Mengajarkan apa ngejek? Mengejek. Tapi Nabi melihat, benar juga nih. Walaupun dalam konteks bulian. Yahudi ini datang membuli para sahabat. Katanya kalian beriman. Katanya kalian bertauhid. Tapi kalian berbuat syirik. Nah gitu tujuannya. Agar Yahudi ini menyamakan, kalau begitu kita sama dong. Gitu. Supaya kalian tidak merasa mengklaim diri kalian benar sendiri. Itu juga tujuannya. Nah kalau dia kata, walaupun itu dalam konteks bully, maka terima. Sama dengan orang-orang ahlul bidah mengatakan kepada kita, katanya ikut Al-Quran dan Sunnah. Katanya ikut Nabi. Tapi baca Quran masih belepotan. Sebenarnya tujuan mereka untuk apa? Membuli. Tapi itu kita terima sebagai nasihat agar kita belajar Quran. Itu caranya. Hidup seperti ini indah atau tidak? Indah. Dari musuh aja bisa kita terima, apalagi dari suami dan istri. Gitu maksudnya. Terkadang yang tidak bisa diterima oleh kita nasihat istri. Itu kalau dia nasihat kayak orang ceramah di atas mimbar. Nah sampai 15 menit hancur telinga kita. Demikian juga nasihat suami kepada istri. Sulit diterima. Padahal Yahudi padahal Rasulullah SAW menerima nasihat dari mana? Dari musuh yang sedang membuli beliau dengan sesuatu yang kenyataan terjadi pada diri para sahabat. Diterima enggak? Terima. Apa faedah diterimanya? Supaya Yahudi ini menganga. Ternyata saya menyampaikan ini mereka benar juga jadinya. Karena tujuan mereka supaya sama-sama salah. Dia ingin membenarkan kekufurannya dengan cara menyamakan dengan kesalahan sahabat. Gitu maksudnya. Justru para sahabat diarahkan kepada yang benar oleh Nabi SAW. Yang keempat, disyariatkan menerima kebenaran walau yang memberi peringatan bukan orang-orang yang benar. Ya,
Kalau bukan orang-orang yang benar, terima saja. Jangan antum katakan, antum ini peminum khamr, nasihati ana jangan begini dan begitu. Jangan dulu, tenang dulu. Pikirkan baik-baik, ada manfaat enggak omongan orang ini? Ternyata ada. Ada manfaat. Ya. Imam Ahmad dinasihati oleh siapa? Pencuri di dalam penjara. Agar dia bersabar. Bersabar. Dan ini adalah merupakan akhlak yang luar biasa. Yang kelima, pengetahuan seorang atas sesuatu kebenaran tidaklah menunjukkan orang itu beriman dengan kebenaran tersebut. Ya enggak? Ada orang tahu kebenaran, belum tentu dia beriman dengan kebenaran itu. Berapa banyak orang yang tahu dirinya wajib sholat tapi tidak sholat? Ya enggak? Tapi dia nasihati anaknya, nak, maghrib pergi sholat. Dianya lagi main catur. Berapa banyak bapak-bapak yang tahu rokok itu berbahaya, dia bilang sama anaknya, nak jangan rokok ya, berbahaya. Tapi sambil minum sehisap rokok. Sambil nunjuk begini, jangan rokok ya. Di tangannya ada rokok tuh. Dia tahu bahaya rokok, dia larang anaknya, dianya masih ngerokok. Tapi apakah anak mengatakan, bapak aja rokok, nggak benar juga. Ya. Sampai saya pernah lihat, bapak ini penjudi. Judi, bisa dikatakan raja judi. Anaknya, kalau judi, itu dipukul habis-habisan sama bapaknya. Gak boleh kau judi, kata dia. Anaknya bilang, bapak, udah ini jadi hobi, kata dia. Hobi dia di judi. Ya. Ini menunjukkan tidak semua orang berbicara benar, dipastikan dia mengikuti apa? Kebenaran itu. Kemudian yang keenam, orang-orang Yahudi mengetahui kesyirikan kecil. Ya. Kemudian yang ketujuh, penyimpangan orang-orang Yahudi, mereka telah mencela kaum muslimin disebabkan lafaz yang mengandung syirik kecil, padahal mereka sendiri orang-orang yang melakukan syirik besar, ya enggak? Dan mereka tidak melihat aib mereka sendiri. Ini orang-orang apa? Yahudi. Ya, sama seperti teman-teman yang berada di menisbatkan diri pada salah satu ormas yang mengatakan bahwa kita ini antek-antek Yahudi, tapi mereka cium tangan pendeta Yahudi. Ini kan pembulian. Mereka yang menuduh, mereka sendiri yang melakukan apa? Perbuatan tersebut. Yang kedelapan, syirik kecil itu tidaklah mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Buktinya para sahabat waktu itu tidak disuruh syahadat ulang. Karena dia tidak keluar dari Islam. Kesembilan, larangan dari kesyirikan adalah umum. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Walaupun dengan Ka'bah yang merupakan Baitullah, rumah Allah, apalagi dengan selainnya. Ya. Yang ke-10, menjauhi lafaz-lafaz atau perkataan-perkataan yang bisa merusak akidah dan menggantinya dengan lafaz-lafaz yang jauh dari syirik. Seperti tadi, jangan katakan kehendak Allah dan engkau, tapi kehendak Allah kemudian engkau. Itu lafaznya. Kemudian yang ke-11, hendaklah ketika ingin mengubah suatu agar diganti kepada hal yang mendekatinya. Karena Nabi SAW melarang dari sumpah demi Ka'bah lalu diganti dengan demi pemilik Ka'bah. Sama dengan kita melarang jangan menggunakan nama Ar-Rahman untuk anak, tapi gunakan Abdurrahman. Ya, karena Ar-Rahman itu hanya untuk zat yang bisa memberi semua rezeki, memberi rezeki kepada semua makhluk dan bisa menguasai seluruh alam. Itu Rahman. Maka tidak bisa dipakai untuk manusia. Ya, maka dinamakan orang tersebut dengan Abdur Rahman. Karena ada abdunya. Yang ke-12, bolehnya mengikuti kehendak makhluk dan kehendak Allah dengan kata sambung summa. Dengan kata sambung apa? Summa. Bahasa kita kemudian. Ya, maka ibu-ibu di rumah kalau ngomong, alhamdulillah Allah memberikan saya rezeki, kemudian
suami memberikan saya nafkah. Kalimat kemudian. Karena untuk menjatuhkan martabat manusia dari kedudukan Allah. Agar tidak menyamakan. Kemudian 13. Penetapan sifat kehendak bagi Allah. Bahwa Allah itu memiliki kehendak, masyiah. Ke-14. Penetapan kehendak bagi makhluk. Akan tetapi kehendak makhluk mengikuti kehendak Allahu Azza wa Jal. Inilah diantara faedah dari hadis tadi. Ya. Hadis kedua. Masih dalam riwayat An-Nasa'i dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma syaa Allah wa syi'ta." Faqala, "Aj'altani lillahi niddan? Bal ma syaa Allah wahdah." Bahwa ada seorang yang berkata kepada Nabi SAW, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nabi pun menyanggah dengan berkata, apakah kamu menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah? Tapi katakanlah, hanya kehendak Allah saja. Itu yang terbaik. Masya Allah wahdah. Masya Allah saja. Ya. Nabi SAW mengingkari orang yang menggandengkan kehendak Rasul dengan kehendak Allah. Dengan memakai kata wow. Yang artinya dan. Karena penyambungan tersebut mengharuskan adanya penyamaan antara Allah dan makhluknya dalam masalah kehendak. Beliau menganggap hal itu termasuk membuat tandingan bagi Allah. Maka beliau katakan, aja'altani lillahi niddan? Apakah kau hendak menjadikan aku sebagai tandingan buat Allah? Nah, itu pertanyaan pengingkaran. Kemudian beliau SAW sandarkan kehendak itu hanya kepada Allah saja. Ya. Kalau begitu, menyamakan Allah dengan makhluk lain itu lebih tidak boleh lagi. Seperti ada sebagian orang mengatakan, guru saya itu tidak pernah salah. Kira-kira syirik nggak? Syirik. Karena yang tidak pernah salah berbicara itu hanya Allah. Tidak pernah salah bicara. Allah itu. Tidak pernah salah ngomong, tidak pernah keliru, tidak pernah lupa. Gimana dia lupa? Kalau Allah lupa, ya habislah bumi ini. Habis. Emang sama seperti bos di kantor. Lupa menggaji karyawannya. Lupa kasih uang apa? THR. Coba kalau Allah lupa kasih antum rezeki. 5 menit aja tidak dikasih oksigen, mati. Ya enggak? Tidak akan pernah lupa Allah itu. Maka oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia lupa, salah. Kalau ada orang mengatakan ada yang tidak pernah salah dalam ucapannya, berarti dia ingin menyamakan orang tersebut dengan siapa? Dengan Allah. Waliyadzubillah. Makanya ada sekte namanya Syiah Mukhtariyah Kisaniyah. Ini Syiah ini kafir, keluar dari Islam. Karena Syiah ini menyamakan Muhammad Al-Hanifiyah dengan Allah. Muhammad Al-Hanifiyah ini ahlu sunnah. Cuman orang Syiah itu menisbatkan diri kepada beliau. Syiah apa tadi? Mukhtariyah Kisaniyah namanya. Syiah ini mengatakan bahwa Muhammad Al-Hanifiyah tidak pernah salah dalam berucap sama seperti Tuhan. Kalimat ini membuat murka Muhammad Al-Hanifiyah mengusir Mukhtar bin Abi Ubaid ke kampung halamannya, tapi dia berhasil menipu orang di kampungnya dengan mengatakan bahwa Muhammad Al-Hanifiyah guru kita ucapannya sama seperti Tuhan. Maka dia dirikan Syiah yang bernama Syiah Mukhtariyah Kisaniyah. Dan mereka keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam. Ini mengenai haramnya hal tersebut. Faedah, tadi sudah disebutkan ya.
penjelasan bahwa siapa yang menyamakan antara hamba dengan Allah walaupun hanya dengan lafaz, maka mau tidak mau dia telah menjadikan hamba tersebut sebagai tandingan bagi Allah. Kedua, wajib melarang dari syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Makanya membahas tentang syirik ini nggak ada embel-embelnya, nggak ada gaya-gaya bahasa dari A ke C dulu B ke, nggak bisa. Harus to the point. Akhir ini syirik, to the point, nggak apa-apa. Karena ini masalah penting, masalah yang merusak, masalah yang menghancurkan akidah. Yang ketiga, boleh mengucapkan Masya Allah thumma syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Juga boleh menyebutkan Masya Allah thumma sya'a fulan. Akan tetapi perkataan yang paling bagus adalah Masya Allah wahdah. Hanya kehendak Allah saja. Itu yang paling bagus. Tapi hadis tentang mimpi seorang sahabat yang mirip dengan perkataan Yahudi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih mirip hadisnya. Kita bacakan saja. Berkata At-Tufail radhiyallahu anhu, dia adalah saudara seibu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Saudara seibu dengan Aisyah. Berarti beda bapak. Abu Bakar menikahi janda gitu maksudnya. Abu Bakar menikahi apa? Janda. Janda yaitu ibunya Aisyah. Ra'aitu, kata Tufail, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahudi. Faqultu innakum la'antumul qawm laula annakum taquluna Uzair ibnullah qalu wa antum antumul qawm laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Thumma marartu binafarin minan nasara faqultu innakum la antumul qawm laula annakum taquluna al-masih ibnullah qalu wa antum la antumul qawm laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد walakin qulu ma syaa Allah wahdah. Kata Tufail, aku pernah bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang-orang Yahudi. Aku berkata kepada mereka, sungguh kalian wahai orang-orang Yahudi akan menjadi sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan Uzair sebagai putra Allah. Orang-orang Yahudi itu mengatakan, sungguh kalian pun sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Lalu aku menjumpai sekelompok orang-orang Nasrani, maka aku berkata kepada mereka, sungguh kalian akan menjadi sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak berkata Al-Masih Isa putra Allah. Mereka menjawab, sungguh kalian pun sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ya. Ketika pagi hari tiba, aku beritahukan mimpi itu kepada kawan-kawanku. Lalu aku mendatangi Nabi SAW dan aku beritahukan kepada beliau tentang hal itu. Nabi SAW bertanya, apakah kamu telah memberitahukannya kepada seseorang? Aku jawab, iya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memuji Allah dan menyanjungnya. Lalu bersabda, amma ba'du. Adapun selanjutnya, kata Nabi. Sungguh Tufail telah bermimpi sesuatu yang telah diberitahukan kepada orang-orang di antara kalian. Dan sungguhnya kamu telah mengucapkan sesuatu yang ketika itu aku tidak sempat melarangnya kepadamu
karena ada beberapa halangan atau malu. Janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Akan tetapi katakan Masya Allah wahdah. Ya, atas kehendak Allah saja. Nah, ini tentang mimpi seorang sahabat namanya Tufail. Ya, dia mengabarkan bahwa dia bertemu Yahudi dan Nasrani, mengingkari syirik besar mereka. Yahudi dan Nasrani ingin membenarkan syiriknya dengan mengatakan, kalian pun sama seperti kami. Sama kita ini, sama berbuat syirik. Walaupun syirik kecil, itu mengatakan Masya Allah dan Sya'a Muhammad. Ya. Lalu ceritalah dia kepada Nabi, dan Nabi pun mengungkapkan sebenarnya hal ini yang seperti kita katakan tadi, Nabi itu tidak langsung melarang kalau tidak ada wahyu yang melarangnya. Walaupun beliau tahu, karena beliau katakan di sini, sebenarnya hal itu aku ingkari, tapi tidak bisa aku larang kalian karena ada hal-hal tertentu yang menghalangi aku. Itu. Apa hal tertentu itu? Tidak boleh bicara tanpa wahyu. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka di sini disebutkan syarahnya. Tufail mengabarkan bahwa ia melihat di dalam mimpinya bahwa dirinya melewati sekelompok orang dari pemeluk dua agama, Yahudi dan Nasrani. Kemudian ia mengingkari mereka atas apa yang ada pada mereka berupa kesyirikan kepada Allah dengan menisbatkan anak kepada Allah. Maha tinggi Allah dari hal tersebut. Maka mereka membantahnya dengan menyebutkan apa yang sebagian kaum muslimin berada di atasnya berupa syirik kecil yang datang pada ucapan-ucapan mereka. Dan ini sudah dijelaskan tadi. Pagi hari Tufail mengabarkan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau mengumumkan hal itu dan mengingkari orang-orang yang berkata dengan kalimat kesyirikan tersebut, serta memerintahkan mereka untuk berucap dengan lafaz yang bersih dari kesyirikan. Nah, ini sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah. Mimpi pada zaman Rasulullah SAW kadang menjadi sebab pensyariatan suatu hukum. Mimpi di zaman itu, mau mimpi siapa aja dari kalangan kaum mukminin, kalau dia sesuai dengan kehendak Allah, dia jadi syariat. Tapi itu tidak berlaku untuk mimpinya para habaib hari ini. Tidak laku. Ya. Atau mimpi-mimpi kita. Mimpi siapapun. Karena beberapa hari yang lalu, ada orang mau ngurus surat cerai gara-gara dia mimpi. Dan ajibnya udah ngaji lagi dua-duanya. Dua-duanya udah ngaji. Alhamdulillah tidak jadi cerai. Dia datang ke tempat anak-anak ruqyah dua-duanya. Ya. Si istri bermimpi suaminya ini masuk kamar dengan seorang wanita. Lalu bangun dari mimpi, semua nomor HP suaminya diperiksa semuanya. Dari A sampai Z. Sampai ada perselingkuhan uang. Padahal suaminya beli barang dengan uang dari rekeningnya. Ini menunjukkan bahwa mimpi itu tidak bisa kita benarkan saat ini. Kalau Anda bermimpi, wahai ibu-ibu, suaminya jalan dengan wanita, doakan supaya dia diselamatkan dari fitnah. Karena sebagian ulama takwil mimpi mengatakan boleh jadi nih suami bisa sakit. Boleh jadi nih suami bisa kena musibah. Bukan berzina, bukan. Karena mimpi bertemu wanita untuk seorang laki-laki, itu bisa menunjukkan adanya fitnah yang menimpanya. Entah sakit, entah apa. Maka doakan. Bukan pergi ke pengadilan agama gara-gara mimpi. Ya. Maka bapak-bapak kalau mimpi poligami jangan diceritakan pada istrinya. Bisa dipukul pakai palu nanti. Jangan menceritakan. Karena itu bukan suatu hal yang bisa dijadikan hukum. Yang jadikan hukum itu mimpi para sahabat. Mimpi para sahabat. Makanya mimpi-mimpi mereka itu ada yang jadi syiar Islam seperti adzan. Adzan kan hasil mimpi sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hasil mimpi sahabat. Nah, ini juga hasil mimpi Tufail. Selain itu juga sudah ada keterangan dari Rasulullah SAW. Yang kedua, haramnya berkata Masya Allah wa sya'a fulan, atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Ini adalah syirik kecil karena menyandingkan kehendak makhluk
dan kehendak Allah dengan huruf waw. Dan ini mengandung persekutuan. Hati. Ya. Yang ketiga, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengetahui kesyirikan kecil. Dan mereka mencela para sahabat karena terjatuh ke dalamnya. Padahal orang-orang Yahudi dan Nasrani melakukan syirik besar. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Kadang kita ini mengingkari dosa kecil yang dilakukan orang, tapi kita sendiri melakukan dosa besar. Ya, contoh gini, orang makan riba, tidak zina, tidak mencuri, tidak menipu orang. Ada orang lapar, curi ayam tetangga. Dia katakan, dasar pencuri kamu, tapi dianya direktur bank misalnya. Yang dosa besar yang mana? Makan riba atau curi ayam? Riba. Ya. Ada orang yang karena terpaksa dia duduk di bawah pohon mangga orang lain, lalu dia makan mangga itu di pohonnya. Tapi ada orang yang dia tidak mencuri mangga orang, tapi dia rentenir misalnya. Dia katakan, dasar pencuri. Padahal yang makan di bawah pohon mangga itu bukan pencuri. Dan itu boleh. Boleh. Antum datang misalnya ke kebun anak. Anak punya kebun misalnya. Kebun durian. 1 hektar misalnya. Durian semua. Durian montong lagi. Begitu berbuah semuanya dan waktunya panen. Antum kepengen makan durian di kebun anak. Salam dulu 3 kali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Anda tidak dengar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Anda tidak dengar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tidak dengar. Antum masuk, petik. Makan di pohonnya semampu antum makan. Tapi tidak boleh bawa pulang. Tidak boleh. Duriannya di situ aja. Kalau bawa pulang saya lempar pakai durian kepala antum. Bisa begitu. Ya. Makan di situ. Dan itu tidak agak mencuri. Tapi udah minta izin dulu. Tetapi tidak dengar. Atau saya tidak ada di kebun. Sini makan si renter ini ngomong. Ini kamu mencuri ya. Padahal dosa dia makan uang orang. Lebih besar atau tidak? Ini sifat Yahudi itu. Dosa kecil dia perhatikan. Tapi dosa besar yang dia lakukan tidak dia perhatikan. Kemudian. Disyariatkan untuk khutbah atau ceramah dengan pujian maupun sanjungan pada Allah. Ya. Maka dimulailah dengan muqaddimah, pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, lebih disukai jika mengkhususkan kehendak hanya bagi Allah saja. Ya. Walaupun boleh mengucapkan masya Allah summa syi'ta, tapi yang terbaik adalah mengucapkan masya Allah wahda. Yang keenam, menetapkan kehendak bagi Allah, dan ini sama seperti faedah yang tadi. Yang ketujuh, disyariatkan tatsabbut. Ya, berhati-hati dalam menerima berita dan tidak terburu-buru. Ya, seperti Rasulullah SAW menanyakan dulu, sudah kau ceritakan kepada orang enggak? Sudah. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang banyak. Dan ini di antara faedah yang lain seperti kita katakan tadi, Nabi melarang hal itu setelah ada penegasan dari wahyu. Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bab ini ada kandungannya. Yang pertama, hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa orang Yahudi pun mengerti perbuatan syirik kecil. Oke, tadi sudah disebutkan. Yang kedua, pemahaman manusia bila dipengaruhi hawa nafsu seperti orang-orang Yahudi tadi, yang dia mengerti kebenaran tetapi dia tidak mau mengikuti kebenaran itu dan tidak mau menerima Nabi SAW yang membawanya. Karena apa tadi? Karena mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Sayangnya ini masih terjadi pada sebagian orang yang katanya udah mengaji tapi masih mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Karena ada sebagian teman-teman yang para ormas lain masih menghormati kita yang berdakwah tauhid,
ada sebagian yang tidak mau menghormati teman-temannya. Ustaz-ustaz yang mendakwahkan tauhid. Ini keterlaluan namanya. Ya, keterlaluan. Kita harus tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Ikuti dalil. Apa yang kita ikuti? Dalil. Jangan gara-gara hawa nafsu kita meninggalkan dalil. Ketiga, sabda Rasulullah SAW. Apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah? Sebagai penolakan terhadap orang yang berkata kepada beliau atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nabi menolak. Apalagi Rasulullah SAW mendengar kalimat yang lebih dari itu. Jika demikian sikap beliau SAW yang beliau tunjukkan saat mendengar perkataan itu, lalu bagaimana dengan mereka yang mengatakan ya akramal khalqi mali man aludhu illa bihi siwaka. Ada orang-orang berkata begini dalam Burdah Al-Busiri. Burdah itu qasidah yang isinya wahai makhluk termulia, tiada seorang pun bagiku sebagai tempat aku berlindung selain engkau. Tidak boleh kita berlindung kepada Nabi SAW. Berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Ada orang-orang berlindung kepada siapa? Kepada Habib, kepada kuburan, kepada pohon, kepada apa aja dia berlindung. Bahkan ada yang berlindung di balik keris. Keris yang dianggap keris keramat. Tidak boleh. Yang keempat, ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu ini termasuk syirik kecil. Tidak termasuk syirik akbar. Karena beliau bersabda, sungguhnya kamu telah mengucapkan sesuatu yang ketika itu aku tidak sempat melarangnya kepadamu. Karena aku ada berapa halangan. Disebutkan dalam kitab Al-Qaulul Mufid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di antara indikasinya adalah, di antara kemungkinannya adalah belum ada larangan. Secara wahyu. Ya. 5. Mimpi baik termasuk salah satu macam wahyu. Maksudnya mimpi sahabat. Mimpi sahabat. Yang keenam, mimpi itu kadang kala menjadi sebab disyariatkan sebagian hukum pada zaman Rasulullah masih hidup. Adapun setelah beliau wafat tidak bisa dijadikan hukum kecuali yang mimpi yang sesuai dengan syariat. Ya, kecuali mimpi sesuai dengan syariat. Adapun mimpi-mimpi yang ada boleh jadikan hukum. Ya, dulu saya pernah bermimpi sesuatu yang membuat saya benci dengan dakwah ini. Benci dengan dakwah salafiyah ini. Dulu. Waktu itu saya sholat di masjid bersama teman-teman yang udah mengaji, tapi saya tidak suka dengan cara sholat mereka itu. Ya. Apalagi ya ada yang berpendapat gerakan tangan itu. Karena menurut ilmu tarekat yang saya pelajari, orang kalau masih gerakan tangan sholat, berarti dia belum ketemu Tuhan. Yang baru ketemu Tuhan kalau udah diem. Itu tidak suka. Nah, tuh. Malamnya saya bermimpi teman-teman ini sholat menghadap ke timur. Bangun dari tidur saya simpulkan, oh berarti mereka ini aliran sesat. Gara-gara itu saya tidak mau mengaji waktu itu. Sampai datang seorang ustadz, namanya Ustadz Abu apa namanya waktu itu. Yang ustadz ini kasihannya karena tidak ada yang perhatikan jadi TKI. Dia itu waktu itu anak datang dan duduk di majelisnya, dia sedang membahas tauhid dengan 3 macamnya. Bagus sekali penjelasannya dan teringat sampai sekarang. Itulah yang membuat saya ngaji. Yang membuat saya tidak mau ngaji selama ini gara-gara mimpi tadi. Jadi kalau antum mimpi buruk tentang sesuatu, jangan langsung dibenarkan mimpi itu. Boleh jadi itu tipu daya siapa? Syaitan. Apalagi waktu itu ana masih menganut keyakinan tarekat. Keyakinan tarekat Naqsyabandiyah. Tentu ya setan-setan berkerumun di otak kita. Ya, berkerumun di hati kita. Ya, ini yang harus kita pelajari. Tapi kalau mimpi itu di zaman Rasul dan Rasul rekomendasi, ya jadi syariat seperti ini. Baik, ada pertanyaan silakan. Antum mau bertanya silakan. Atau ambil satu bab lagi ya. Satu bab lagi ya, bab 45. Siapa yang mencela masa berarti dia telah menyakiti Allah. Ya. Ketahuilah
bahwa dalam bahasa Arab ada kata terkait dengan tema bahasan kita ini, yaitu ad-dhahr. Ya, ad-dahr bukan ad-dhahr, ad-dahru. Ad-dahru artinya masa. Maknanya adalah waktu atau zaman. Manusia kadang memujinya, tetapi lebih sering mereka mencelanya. Lebih sering mereka apa? Mencelanya. Mencela masa terbagi menjadi 3. Pertama, bermaksud mengabarkan semata tanpa mencela. Maka ini boleh. Seperti kita merasa berat karena sangat panas, ya, atau sangat dingin hari ini. Dan perkataan semisal kalimat seperti ini tidak dijadikan untuk pengabaran semata tanpa bermaksud mencela masa. Perkataan seperti ini bisa dijadikan hanya kabar, bukan mencela. Orang katakan, capek, mungkin terlalu panas ya. Atau tangan saya kram nih, mungkin terlalu dingin ya. Karena keadaan terlalu dingin. Ini sekedar mengabarkan, tidak masalah. Sebagaimana Allah berfirman, ada yaumun asib. Ini hari yang sangat sulit. Ini bukan mencela, tapi mengabarkan. Kedua, mencela masa dengan keyakinan bahwa ia sang pelaku kebaikan dan keburukan. Seperti orang yang mencela masa dengan keyakinan bahwa ia yang membolak-balikan perkara-perkara menjadi baik atau buruk. Maka ini syirik besar. Seperti orang mengatakan, ya biarlah waktu yang menjelaskan kebenaran itu. Hati-hati juga itu. Hati-hati. Walaupun mungkin yang ini tidak terlalu besar masalahnya. Tapi kalau kita katakan yang bisa menjelaskan kebenaran kebatilan itu adalah waktu, nah ini juga keliru. Yang menjelaskan itu atas kehendak Allah, tentunya orang yang dia pilih. Tapi kalau dia mengatakan keburukan dan kebaikan itu dibolak-balikan oleh waktu, maka ini syirik besar. Maka oleh karena itu dia meyakini ada pencipta selain Allah. Karena dia menisbatkan hal-hal yang terjadi pada selain Allah. Setiap orang meyakini ada pencipta selain Allah, maka dia telah kafir. Sebagaimana yang meyakini adanya sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah juga kafir. Ketiga, mencela masa bukan karena keyakinan bahwa masa itulah sang pelaku. Akan tapi dia mencela masa karena masa inilah tempat terjadinya perkara yang tidak dia sukai. Maka hal ini haram walaupun tidak sampai ke kesyirikan. Hukumnya apa? Haram. Tidak boleh mencela. Ada waktu ini gitu. Bikin sulit saja. Itu tidak boleh. Ya. Ini termasuk kebodohan pada akal dan kesesatan dalam agama. Karena hakikat celaannya itu kembali kepada siapa? Kepada Allah yang mengatur waktu. Karena Allah dialah yang mengatur masa yang di dalamnya terjadi apa yang dia kehendaki. Celaan ini tidak membuat pelakunya menjadi kafir karena dia tidak mencela Allah secara langsung. Kalau tadi mencela Allah secara langsung atau mencela yang menciptakannya secara langsung. Allah berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa ma lahum bidzalika min ilm innahum illa yadhunnun. Dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan hidup di dalamnya. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Tidak boleh. Ada yang membinasakan kita kecuali waktu, ini tidak boleh. Ya. Tapi mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Maksudnya ini, hidup ini adalah rutinitas dan berjalan menurut pergiliran malam dan siang. Ada orang-orang yang mati, ada yang hidup. Yang mati tidak akan kembali kepada Allah dan dia tidak akan membalas amalannya. Itu yang diinginkan oleh orang-orang ini. Mereka mengatakan kita hidup mengikuti waktu saja. Tidak ada balasan, tidak ada kehendak. Kata mereka ini muncul tanpa didasari oleh ilmu sama sekali. Ini hanya menduga-duga. Maka mereka pun mengingkari hari kebangkitan dan mereka mendustakan para rasul yang jujur. Ini tanpa didasari dalil, keterangan sama sekali yang menunjukkan mereka. Hal tersebut hanyalah persangkaan dan
anggapan kosong belaka tanpa hakikat. Tapi saya kira ini semua faham bahwa apa yang diinginkan oleh mereka ini, mereka hanya ingin menjelaskan kita ini kalau mati, mati aja, nggak ada balasan. Hidup, hidup aja, nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan hidup, nggak ada balasan mati. Maka mereka mengatakan kehidupan ini hanya dihancurkan oleh waktu. Ya. Kalau begitu ikhwan, kalau benar keyakinan ini, maka tidak akan berdiri masjid Taman Yasmin ini. Bisa saja ini jadi barbar. Kenapa? Ngapain kita taat? Kan mati juga, tidak ada balasannya. Dan itu yang diinginkan oleh orang kafir. Faedah. Penetapan akan adanya hari kebangkitan dan bantahan terhadap orang yang mengingkarinya. Kedua, ayat ini menyebutkan tentang celaan terhadap penisbatan kebaikan atau keburukan kepada waktu. Dan bahwa hal itu termasuk sifat orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan. Ya, tak boleh. Ya, tak boleh. Tak boleh mengatakan itu. Ketiga, penetapan atau pengingkaran terhadap suatu haruslah didasari dengan ilmu, juga dalil, serta dengan keterangan yang jelas. Tak boleh kita melarang orang tanpa dalil. Tak boleh kita mengingkari orang tanpa keterangan. Ya, minimal kita kembali ke hukum asal. Saya contohkan begini. Ini yang kita kadang terlalu berani berfatwa. Terlalu berani apa? Berfatwa. Bahwa mengingkari orang itu harus dengan ilmu. Pernah ada seorang, dan dia seorang apa namanya? Ya, seorang ustadz lah, kita katakan ustadz. Menikah dengan seorang akhwat, ceritanya poligami. Ceritanya apa? Poligami. Tidak dengan walinya. Tapi dia seorang ustadz. Orang yang belajar agama, tahu hukum gitu. Lalu ada yang mengatakan, dia telah berzina. Kami katakan, nanti dulu akhi. Kita katakan zina itu nanti dulu. Dia ini orang yang berilmu. Belajar fikih. Oke, kita kaji sama-sama hal ini. Ternyata dalam susunan perwalian itu, ada yang harus dilewati. Datangi wali aslinya. Bapaknya tentunya. Dan bapaknya tidak setuju. Datangi paman dari ayahnya. Atau kakeknya. Setuju. Datangi wali yang terdekat. Mungkin saudara kandung akhwat. Ada yang setuju. Baik, semua udah angkat tangan. Pergi ke wali hakim. Ke wali hakim. Ternyata tidak diterima. Karena tidak dapat surat izin dari istri pertama. Oke. Tidak terima nih. Kemudian pergi ke tokoh agama setempat yang diakui sebagai tokoh. Misal dia tokoh yang diakui oleh negara seperti RW, lurah. Kan itu ada sambung tangan pemerintah itu. Semua orang angkat tangan. Kalau begitu cari tokoh keagamaan. Imam Masjid Raya misalnya. Dia juga angkat tangan. Terus gimana wanita ini? Dia akan berzina kalau tidak menikah dengan laki-laki ini. Saya tidak cerita Ustaz tadi. Saya bercerita tentang hukumnya. Ya, apakah dia benar atau tidak itu, apakah dia sudah melewati atau tidak, itu tidak tahu saya. Tapi berbicara tentang siapa tahu dia melewati ini semua. Kalau semua orang udah angkat tangan, maka si wanita boleh memilih wali sendiri. Karena kalau tidak dinikahkan dia akan berzina. Baru kita akan mengatakan ini zina atau tidak. Dirunut masalahnya sesuai dengan apa? Ilmu. Sama dengan perceraian. Seperti beberapa kasus ini. Dan kadang orang berani berfatwa. Ini sudah cerai enggak nih Ustaz? Gimana bentuknya? Kemarin kata istrinya, dia mengusir saya pulang ke mertua. Pulang aja dulu ke orang tuamu, nanti saya kirim barang. Mungkin si istrinya punya mantan sudah jadi ustadz mungkin ya. Si ustadz ini berfatwa sudah jatuh cerai. Tanpa mengilmui tentang hal itu. Ini bahaya. Bahaya. Dan sudah orang udah betul-betul cerai. Ternyata si ustadz punya hati juga kepada istri temannya. Tapi tidak jadi nikah sama ustadz itu, nikah dengan orang lainnya kan. Terjadi cerai. Padahal ini belum tentu cerai. Orang cuma mengusir dari rumah.
Nanti saya kirim barang sampai ke rumah orang tua nanti. Lalu difatwakan sudah jatuh talak. Caranya adalah tanya ke suami, maksud antum apa tadi? Kesal Pak Ustadz. Kenapa kesal? Aduh, ceramah aja ceritanya di rumah itu. Sakit telinga saya. Maka saya marah, udah pulang ke orang tuamu. Tapi saya tidak ada niat untuk menceraikannya. Berarti jatuh talak atau tidak? Tidak. Nggak boleh antum berfatwa jatuh talak. Hatta orang itu mengatakan begini. Dia katakan talak. Sorry dia katakan talak. Kau pergi. Kamu akan saya talak. Ada kalimat apa ini? Akan. Sudah jatuh talak nggak? Belum. Kalau orang tidak bicara tentang ilmu, dia akan mengatakan sudah jatuh talak. Nggak boleh. Sembarangan mengatakan hal besar seperti ini, karena ini kaitannya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang mana mengharamkannya dengan nama Allah, menghalalkannya dengan apa? Nama Allah. Maka harus dengan ilmu. Banyak hal yang Anda lihat teman-teman ini terlalu cepat mengambil apa? Sikap. Harus dengan ilmu. Tanya detail. Karena Rasulullah SAW menjelaskan dengan ini. Bahkan Nabi itu mengulangi pertanyaan. Kalau beliau tidak mengetahui gambaran perbuatan salah sahabatnya. Dia ulangi. Dia tanya lagi. Baru dia jelaskan larangannya. Kalau kita enggak kan. Begitu kita tidak suka langsung dilarang. Contoh ada seorang. Saya tidak lagi curhat ya. Ini contoh aja. Saya tidak lagi curhat ini. Contoh aja. Ada teman anak melarang anak naik motor. Ustaz Maskur, antum naik motor tidak takut sombong. Oke. Dalam hati anak bilang, ya kan naik mobil. Seharusnya dia lebih sombong dari anak yang naik motor. Ya kan? Tapi tidak apa-apa. Lalu saya tanyakan alasan kenapa antum ngomong gitu. Karena kemarin waktu saya naik motor KLX Trail. Itu saya merasa sombong di atas motor itu. Saya bilang, antum setiap hari biasa pakai motor apa? Supra. Entas. Karena biasa naik motor Supra, begitu dikasih KLX, antum merasa hebat di atas motor itu. Padahal kalau kami pakai motor itu, biasa aja. Kenapa? Karena kami biasa naik yang 500 cc. Kalau naik yang 250 cc itu kayak naik Supra seperti antum. Gimana antum bisa hukumi hati antum ke hati kami? Berbahaya enggak? Jadi hati dia tempatkan ke kita itu bisa berbahaya atau tidak? Itulah kesombongan. Enggak boleh. Apa yang buruk pada diri kita, jangan antum cerminkan kepada orang. Dia bisa naik Supra nih, tiba-tiba naik yang 150 cc, ya pantas dia merasa gagah. Nah kita yang biasa pinjamin motor teman, ada yang 1000 cc, ada yang 500 cc, naik yang 250 cc itu kayak naik Supra. Ada kesombongan? Belum tentu. Tidak bisa, menghukumi orang harus dengan apa? Harus dengan ilmu. Maka jangan sembarangan membuat sebuah hukum. Berbicara dengan apa? Ilmu. Sama dengan antum tidak suka atau ustadz tidak suka dengan ustadz lain. Ini ustadz dakwah kepada tauhid. Dia mengajak kepada tauhid. Ini juga mengajak kepada tauhid. Kalau antum bela ana misalnya, tapi musuhi dia, hati-hati. Antum bela ana memusuhi dia, itu hati-hati. Karena dia mengajak kepada Allah. Ilmunya Allah mengumumkan siapa yang musuhi waliku, aku umumkan perang dengannya. Siapa wali Allah di sini? Itu mereka yang paham tentang tauhidullah. Sedangkan ustadz yang antum musuhi gara-gara bela anak, dia mengerti tentang Allah. Bahaya juga diperangi oleh Allah nanti. Maka bersikaplah dengan apa? Ilmu. Semuanya harus dengan ilmu. Apapun, benci, cinta, rasa, semua dengan apa? Ilmu. Tidak bisa kita membuat sebuah hukum tanpa ilmu itu. Ada ilmu yang diketahui secara pasti, diantaranya wajib sholat. Ada ilmu yang harus diteliti, diantaranya cara sholat. Ya, ada ilmu yang diketahui secara pasti terlarang. Seperti kita lihat orang berzina, pegang tangan seorang wanita yang bukan mahram. Kita katakan itu tidak boleh, karena diketahui secara pasti. Tapi ada orang kita tidak tahu secara pasti, dia menggonceng wanita yang jilbabnya kecil, tapi kita lihat itu bukan istrinya. Kita katakan dia selingkuh. Padahal itu saudarinya datang dari kampung. Gimana coba? Harus teliti dulu. Itulah yang disebut dengan bersikap dengan apa? Ilmu. Ya, bersikap dengan ilmu.
Kaitan antara ayat dengan judul bab. Kaitannya tentunya orang-orang kafir. Dalam ayat ini disebut orang-orang kafir karena mereka menisbatkan kejadian kepada masa. Barang siapa menisbatkannya kepada masa, maka suatu saat dia akan mencela masa apabila terjadi hal-hal yang tidak dia sukai. Ya. Tapi sekira bab-bab ini ya diperkuat la tasubud dahar, jangan kalian mencela waktu karena Allah itu waktu, dan ini butuh takwil yang ini nih. Butuh apa? Takwil. Takwilnya adalah uqallibul laila wan nahar. Allah mengatakan aku waktu di sini bukan nama Allah. Tapi ini yang ada takwilnya. Jadi nama Allah itu ikhwan atau nama yang dinisbatkan kepada Allah boleh ditakwil bila dua hal terjadi. Pertama dapat takwil langsung dari Allah, seperti Allah katakan wa ana dahar, aku waktu, maksudnya Allah bukan waktu. Tapi Allah ingin menjelaskan uqallibul laila wan nahar, aku yang mengatur waktu. Itu artinya. Dan dia yang mentakwil, bukan orang lain. Dia takwil sendiri. Yang kedua, terjadi takwil para sahabat itu ketika nama itu tidak dinisbatkan langsung kepada Allah. Seperti betis pada hari kiamat nanti. Yauma yukshafu an saqin, tidak disebutkan syakillah. Maka sahabat mentakwilkan syak di sini disebut oleh mereka rahmat, disebut oleh mereka perkumpulan betis. Padahal yang dimaksud adalah betis Allah tersingkap pada hari kiamat. Kenapa terjadi takwil para sahabat? Karena tidak dinisbatkan langsung kepada Allah. Seandainya sakillah mereka tidak akan mentakwil. Jelas enggak? Jangan sampai ayat ini jadikan sebagai dalil bahwa boleh mentakwil sifat Allah. Karena mengikuti takwil para sahabat terhadap betis ini. Betis kan disebutkan dalam surat Al-Qalam yang pernah kita pelajari dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Maka itu takwil yang bisa diingkari kalau dia tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW. Baik, saya kira itu bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mau tanya di luar tema. Apakah penggunaan obat inhaler untuk mengobati penyakit asma yang digunakan melalui mulut bisa membatalkan puasa? Ya. Wallahu a'lam, kalau ada zat yang masuk maka membatalkan puasa. Ya, kalau cuma sekedar udara, saya kira tidak membatalkan puasa. Ya. Tapi itu ada zat nggak, ada cairan kecil nggak? Ada. Kan itu ada rasanya. Ya, saya kira itu dihindari. Apakah ada tuntunan mengadakan pengajian sebelum nikahan anak pranikah? Kalau yang dimaksud adalah berilmu sebelum melangkah ke rumah tangga, maka itu tidak masalah. Tidak masalah. Artinya ingin membahas dulu ilmu, sama seperti mungkin orang yang kepengen berangkat umroh, belajar dulu manasiknya. Ya, kalau hanya itu, maka tidak masalah. Artinya adakan pengajian khusus berkaitan dengan bagaimana hidup berumah tangga, ya tidak masalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita sembuh dengan obat apa yang diucapkan? Bolehkah mengatakan alhamdulillah bisa sembuh dengan obat ini? Boleh, karena Anda katakan alhamdulillah. Berarti Anda menisbatkan sembuh itu kepada Allah, kemudian dengan sebab obat itu. Yang penting obatnya itu syaratnya satu dari dua. Pertama, diteliti betul-betul obat. Yang kedua, tidak bisa diteliti, maka digunakan dalil syar'i. Seperti ruqyah. Ada obat yang disebutkan syariat dan juga diteliti. Seperti madu, habatus sauda. Ya. Ada obat tidak ada dalam nas, maka ini butuh penelitian dan pengalaman. Seperti obat-obat yang ada. Lalu kita katakan alhamdulillah atas izin Allah, saya sembuh dengan obat ini dan itu. Tidak apa-apa.
Bagaimana dengan doa yang dengan asma Allah, bolehkah? Asma Allah kan ini maksudnya. Boleh doa dengan nama Allah. Atau dengan kalimat-kalimat. Seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh, tidak masalah. Berdoa dengan bertawasul dengan kalimat Allah boleh. A'udzu bikalimatillah kan kalimatnya kalimat Allah. Berarti berlindung kepada Allah dengan sifat Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ini boleh, tidak masalah. Bahkan dianjurkan. Dianjurkan. Ya. Baik, ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Kan sering terjadi ada sumpah pocong. Itu syirik atau bagaimana Pak Ustaz? Gimana bentuk sumpahnya? Gimana ucapan sumpah pocongnya? Ya, saya juga nggak tahu persis itu. Demi pocong gitu. Cuman sumpah pocong, Pak pocong. Kalau dia katakan demi pocong, syirik. Tapi kalau dia sebutkan demi Allah, kalau aku berdusta, aku siap jadi pocong. Bid'ah, karena tidak ada orang jadi pocong. Ada nggak orang keluar dari kubur jadi pocong? Kalau Anda beritahukan kepada saya di mana tempatnya, biar saya tunggu dia jam 2 malam. Ya. Biar saya tunggu jam 2 malam tuh pocongnya keluar. Nggak ada orang pocong, ini bid'ah namanya. Kalau mau lanjutkan aja dengan mubahalah, masih mending. Mubahalah, saling melaknat. Siapa yang berbohong saling melaknat. Kau dilaknat Allah dan seterusnya, ini mubahalah namanya. Tapi kalau sumpah pocong, sumpah apa pocong itu? Orang dipakai dulu pocong, gitu. Kemudian demi pocong, ini syirik. Ya, boleh jadi itu jatuh kesyirikan juga walaupun sebut nama Allah. Karena dia meyakini suatu sebab yang tidak pernah disebut oleh Allah dan Rasulnya SAW. Apa itu? Jadi pocong. Emang ada orang jadi pocong? Nggak ada orang jadi pocong. Antum ditipu oleh jin yang lewat-lewat di kuburan. Ditipu oleh jin. Ada orang kabarkan, Kur, waktu itu Anda masih SMA itu, belum ke pondok. Itu di perempatan itu ada pocong guling-guling. Anda tungguin. Mulai dari selesai sholat Isya jam 12, itu tempatnya ada pohon pisang, gelap. Anda duduk di situ. Yang Anda takutkan cuma satu ular. Anda tunggu mana pocong ini? Sampai jam 3 baru Anda tidur. Tidak ada ketemu-temu pocongnya. Padahal Anda belum ngaji, belum ke pondok, masih nungguin juga pocong itu. Itu jin sebenarnya. Ya, jin. Karena saya tahu anak, walaupun dulu tidak ngaji anak, kalau ketemu jin, kata bapak anak, tampar aja kalau ketemu. Tampar. Antum menang kok. Anda menang kalau tampar jin itu. Cuma masalahnya antum baru bunyi pintu lari, ya jinnya semakin berani lah. Iya. Semakin berani. Anak punya adik, ya, adik anak itu sampai ditangkap oleh polisi kehutanan di Sumbawa. Jadi mereka ini mengabarkan 6 hektar ini, hutan 6 hektar ini, hutan keramat. Siapa yang berani menebang satu pohon saja dari 6 hektar ini, maka dia akan mati. Oh, adik saya beli senso. Beli apa senso itu? Mesin itu. Jam berapa dia mulai potong kayu itu? 6 hektar berapa? Tidak sampai sebulan dipotong sendiri. Sendiri, tidak ada yang berani potong. 6 hektar. Pohon-pohon di dalam itu dipotong semua sama dia. Mulai jam berapa dia mulai? Jam 12 malam. Setiap malam itu dia potong sampai ditangkap polisi kehutanan. Udah dikeluarkan dari penjara gara-gara itu. Gara-gara berani potong hutan yang keramat itu ditakuti oleh orang. Tidak ada terjadi apa-apa. Dan alhamdulillah dikasih oleh pemerintah tanah itu buat dia 6 hektar itu. Di atas gunung. Itu menunjukkan ancaman aja kita sama mereka itu. Itu dipotong 6 hektar. Dicerita alhamdulillah dengan hasil itu saya bisa beli truk kata dia. Mobil truk. Hasil pertanian. Dikasih oleh pemerintah daerah. Nggak ada, jangan takut sama jin. Antum ini takut sekali sama jin. Ya. Kemudian gara-gara takut sama jin, sedikit-sedikit kesurupan. Itu masalah kita itu. Nggak usah takut. Jin itu nggak ada. Nggak ada kekuatannya kalau kita berani.
Ada orangnya tapi tidak ada kekuatan kalau kita berani. Kan dia ngaku. Dia ngaku saya tak punya kekuatan kok. Tapi kenapa dia berani? Ya karena diri kita mungkin lagi lemah, lagi banyak mikir. Demikian juga pocong tadi. Apain sumpah pocong? Sumpah itu demi Allah, udah selesai. Kalau mau lebih ekstrim lagi, mubahalah. Itu ada dalilnya dalam surat Ali Imran. Nabi diajak mubahalah oleh orang-orang Nasrani Najran. Ya, kemudian mereka tidak jadi karena tahu Nabi ini jujur. Mereka lebih milih bayar jizyah daripada masuk Islam. Baik, cukup ya. Ini udah jam 11, jam 11. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.